pelatihan ini ya Bapak dan Ibu saya hormati, ini diimplementasikan oleh Bapak dan Ibu ya sesuai dengan waktu yang ada ya, kita mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 29 kalau nggak salah, dan dilanjutkan nanti dalam pemeriksaan kurang lebih 1 bulan ya, dibimbing oleh para moderatornya. Kenaikan golongan dan jabatan ya, karena ini adalah nanti akan diberikan sertifikat ya oleh Dinas Pendidikan. Bapak dan Ibu saya hormati ya, mungkin selama beberapa hari ini kita ikut Zoom tentang pelatihan menulis ya. Tentu ini tidak diikuti oleh Cikampek saja, ini banyak dari provinsi yang lain dan juga peserta yang lain ya. Dan dimohonkan ini bagian Sambutan yang kedua sekaligus pelaporan dari Ketua Penyelenggara kegiatan pelatihan menulis ini kepada Bapak Pengawas, Bapak Tatang Karyana SPD MPD, kami persilahkan. Baik, mohon izin karena ini pelatihan menulis, saya diawali dengan pantun ya. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Pres Kamila, para sponsor dan donatur, yang saya hormati Bapak narasumber Pak Dadan Hermawan, dan saya ucapkan selamat datang kepada para peserta pelatihan, kepala sekolah, guru, dan siswa yang berasal dari Korwil Cambili, Kecamatan Cikampek dan sekitarnya, serta para peserta, ya saya lihat ini ada dari Bali, Riau, Jawa Tengah, dan Sumatera. Kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Korwil Cambili Kecamatan Cikampek pada umumnya, bagi semua. Dan sekaligus penyampaian materi oleh narasumber. Dan untuk perkenalan dan penyampaian materi oleh narasumber akan dipandu langsung oleh moderator kita, yaitu Ibu Nia Kurniawati SPD. Pada Ibu Nia, kami persilahkan. Silakan Ibu Nia. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Ibu Sri Kusmiati SPD. Dan yang saya hormati, Bapak narasumber kita yang telah hadir kali ini di tengah-tengah kita, Bapak Dadan Hermawan MPD. Selamat datang Bapak, selamat bergabung di Kecamatan Cikampek. Ya, makasih. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta kegiatan pelatihan menulis Kecamatan Cikampek. Baik Bapak dan Ibu, memiliki nama lengkap Dadan Hermawan MPD. Beliau dilahirkan di Kota Subang, Bapak dan Ibu, tepatnya pada tanggal 23 Februari tahun 1980. Adapun riwayat pendidikannya, beliau pernah menempuh pendidikan D2 dan S1-nya di PGSD Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Kemudian S2-nya merupakan beasiswa P2TK Kemdikbud Pemdam UPI Bandung. Dan saat ini beliau bertugas sebagai Kepala SPF SDN Pelita Karya, sebagai pengajar praktik program guru penggerak angkatan pertama. Segera saja, dengan tidak membuang waktu, mari kita sambut dengan meriah Bapak narasumber kita, Bapak Dadan Hermawan MPD. Baik, Bapak Dadan Hermawan MPD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih untuk Ibu Nia, moderator yang sudah mempersilahkan saya, dan Bapak Ibu panitia yang memberikan panggung kepada saya pada pagi hari ini. CV yang tadi disampaikan oleh Bu Nia kayak terlalu banyak itu. Mungkin juga mudah-mudahan bukan hoax.
Baik Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu di suasana, kalau daerah saya sekarang agak mendung dari tadi malam hujan. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk selalu menebar manfaat untuk siapapun, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan Bapak Ibu yang hadir di sini luar biasa ini, dan ada juga anak-anak kita ya yang kelihatannya tadi saya lihat juga banyak hadir. Dan ini luar biasa karena kalau di sekolah kan sekarang sudah mulai libur, tapi Bapak Ibu serta adik-adik semuanya tidak kekurangan spirit, semangat untuk terus belajar. Tapi mohon maaf, sebetulnya saya bukan penulis ya, saya hanya orang yang suka curhat dalam tulisan seperti itu. Dan ternyata curhatan-curhatan itu bisa dibuat buku juga Bapak Ibu. Dan hari ini saya lebih ke bagaimana mengajak Bapak Ibu untuk berani curhat, berani membuat tulisan. Kalau tentang membuat bukunya besok mungkin akan ada pemateri yang lain yang lebih keren lagi tentang buku. Dan dari situ nanti kita akan mengarah kepada sebuah buku. Sampai hari ini saya baru menulis sekitar 27 buku Bapak Ibu. Dan tulisan saya itu diawali dari curhatan-curhatan, itu tulisan-tulisan sederhana yang asalnya saya buat juga bukan untuk membuat buku seperti itu, tapi dari tulisan sederhana itu kemudian akhirnya dibuat menjadi buku. Dan ketika saya sudah menulis satu buku, muncul kepenasaran untuk membuat buku berikutnya, dan itu yang terjadi. Mungkin sama seperti kalau kita membaca buku itu kan yang sulit itu awalnya, itu ketika awal kita membaca itu sulit untuk memulainya, tapi kalau sudah membaca dapat setengah halaman, dapat satu halaman, itu mulai muncul kepenasaran, ragu, dan sayang kalau dihentikan bacanya. Kemudian juga nanti Bapak Ibu jangan takut untuk membuat buku. Saya pernah membuat buku bersama anak-anak waktu saya masih ngajar. Ini buku dibuat oleh anak-anak saya pas kelas 6 SD, pas mau COVID kemarin. Kemudian juga ada buku yang saya buat, ini isinya curhatan Bapak Ibu. Curhatan saya di Facebook sebetulnya, yang kemudian banyak teman-teman menyarankan untuk dibuat buku dan saya jadikan buku. Judulnya Ilalang-Ilalang. Jadi dalamnya isinya status-status Facebook saya yang saya sortir seperti itu. Kemudian juga saya mengawali menulis dengan menulis artikel. Dan setelah sekian lama artikel itu saya bukukan menjadi buku juga. Ini bukunya saya kasih nama Edu Dream karena di situ banyak tulisan-tulisan saya tentang mimpi-mimpi saya pada dunia pendidikan. Nah, itu mungkin Bapak Ibu contoh tentang menulis buku itu tidak sulit gitu. Menulis buku itu sangat mudah. Yang sulit itu adalah persepsi kita saja. Kita yang sering menganggap sulit sehingga terasa sulit. Baik Bapak Ibu semuanya, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa ilmu itu bagaikan binatang ternak dan tulisan bagaikan pengikatnya, maka ikatlah sekarang juga. Jadi kalau kita punya ilmu kita itu seperti binatang ternak, dia liar kemana-mana gitu, bergerak ke kiri ke kanan, pergi ke sana kemari. Itu tidak terikat jika kita tidak menulisnya. Maka untuk mengikat ilmu itu, mari kita menulis teman-teman. Bapak Ibu semuanya, kenapa menulis ini juga penting? Ini bagian dari program pemerintah juga kalau hari ini ya. Karena hari ini salah satu masalah besar dalam pendidikan kita adalah masalah literasi. Kemudian tulisan juga dapat menjadi pelopor suatu pemikiran dan keyakinan. Dia menjadi ide, bisa menjadi cita-cita, bahkan bisa menjadi sumber terjadinya revolusi. Dalam sejarah kemerdekaan kita pun kita tidak pernah bisa melepaskan dari jasa besar para penulis-penulis orang tua kita di masa lalu. Mereka banyak yang berjuang lewat tulisan-tulisan. Termasuk kalau Bapak Ibu membaca cerita tentang Ibu Kartini ya, yang diperingati oleh kita sebagai titik tolak emansipasi wanita, itu beliau berjuang awalnya lewat tulisan-tulisan yang beliau tulis. Para penulis itu akan punya media dan cara mengekspresikan perasaannya lewat tulisan. Dia bisa menulis di mana saja dan kapan saja gitu, karena tulisan itu sesuatu yang tidak ada yang membatasinya.
Ketiga, akibat dari tulisan kita itu bisa meningkatkan kreativitas. Jadi menulis ini bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak kanan Bapak Ibu. Dan kreativitas itu adanya di otak kanan. Jadi semakin kita rajin menulis, maka daya kreativitas itu akan meningkat. Kemudian menulis ini bekerja untuk keabadian. Nah, tadi yang disampaikan oleh Kasih. Jadi kalau kita menulis, kita bekerja untuk keabadian. Apa artinya? Karya kita tidak akan hilang begitu saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kecil. Saya dulu kalau kemana-mana suka bawa kertas kecil ya. Kalau sekarang mah seperti post-it gitu ya. Yang itu suka saya jadikan tempat saya menulis ide-ide besar. Karena Bapak Ibu semuanya, jangan pernah mengaku kita ini miskin ide. Ada saya mah bingung mau nulis apa. Gitu. Saya mah nggak punya bahan untuk yang ditulis gitu. Bahan nulis kita itu melimpah. Di mana saja kita bisa membuat tulisan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu bisa menjadi bahan tulisan. Dan perasaan itu menjadi salah satu cara kita untuk mengundang ide dan gagasan. Banyak orang yang mengaku tidak bisa nulis, tapi kalau dia lagi marah, itu tiba-tiba statusnya jadi panjang gitu. Orang yang lagi marah, orang patah hati, orang yang sedang bahagia luar biasa, itu bisa menjadi inspirasi untuk membuat tulisan. Terima kasih kepada Bapak narasumber, baik Bapak Ibu, peserta pelatihan menulis Cikampek, demikian tadi pemaparan materi yang sangat menginspirasi, apalagi kita telisik dari hasil karya beliau yang sungguh begitu banyak sekali. Semoga itu akan menjadikan motivasi untuk kita. Semoga kita juga bisa mengikuti jejak beliau seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, seperti beliau sampaikan bahwa menulis itu tidak sulit, menulis itu mudah. Persepsi kita aja yang menganggap bahwa menulis itu sulit. Jadi dari sekarang yuk kita tuangkan tulisan-tulisan ide-ide kita dalam sebuah tulisan. Ya, baik Bapak dan Ibu, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, saya buka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu, tapi jika nanti masih banyak yang ingin bertanya, mungkin nanti saya izin dulu ke Bapak narasumber untuk membuka sesi selanjutnya. Untuk sesi pertama, baik silahkan. 3 orang pertama. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sesi pertanyaan kita di sesi tanya jawab. Untuk 3 orang penanya pertama, saya berikan kesempatan kepada Ibu Mimin Mintarsi. Mangga Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Yang akan saya tanyakan kepada narasumber Pak Dadan, yaitu bagaimana Pak, kadang-kadang untuk penulis pemula itu ya Pak ya, ketika kita nulis isinya tuh ngalor ngidul gitu Pak, kalau kata Sundanya ya. Yang seperti Bapak Dadan jelaskan tadi, bagaimana caranya kita memiliki kekhasan ketika kita ingin mengirimkan karya tulis kita ke penerbit untuk penulis awal. Terima kasih Pak Dadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak izin bertanya. Nah, misalkan kita memiliki kenalan gitu ya, seorang author gitu kan, beliau sudah mengizinkan karya dia untuk ditranslate gitu. Apakah dengan mentranslate saja dari bahasa asing ke bahasa Indonesia itu masih disebut plagiarisme? Seperti itu Pak. Pertanyaan saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Haira. Saya dari SDS Kuku Kujang. Saya ingin bertanya, bagaimana ya caranya biar menulisnya banyak? Soalnya saya baru bisa menulis kayak 2 halaman di Word yang seperti ini yang udah dibukukan. Nah, saya itu maunya seperti kayak dari kan saya suka baca dari ya, seperti yang Eliana dari kayak anak-anak mama. Nah, itu ada 300 halaman, itu banyak banget, gimana saya heran itu bagaimana dari ide kecil itu
jadi 300 halaman yang panjang gitu. Gimana caranya saya penasaran gitu. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu, saya mulai dari awal ya, dari Bu Mimin tadi ya. Bagaimana kita agar memiliki tulisan yang khas. Tulisan kita itu Bapak Ibu pasti akan sangat dipengaruhi oleh basic keilmuan kita. Kemudian tulisan kita akan sangat dipengaruhi oleh buku yang kita baca. Dan tulisan kita pun akan sangat dipengaruhi oleh bacaan yang kita sukai gitu. Kalau tadi kayak Ade Khaira gitu, kalau dia suka baca buku Terelie, pasti dia tulisannya akan mirip-mirip tuh diksinya atau apanya gitu, yang dia akan mirip-mirip ke sana juga seperti itu. Saya dulu sering membaca Khalil Gibran, maka banyak tulisan-tulisan saya tuh agak cenderung ke situ juga gitu. Nah, kemudian karena saya sekarang di dunia pendidikan, kemudian sedikit banyaknya mungkin pemahaman saya tentang pendidikan lebih banyak, maka tulisan saya pun lebih mudah kalau saya nulis tentang pendidikan gitu Bapak Ibu. Dan kekhasan kita itu akan muncul seiring dengan perjalanan waktu Bapak Ibu menulis. Nanti Bapak Ibu itu seperti menemukan jati diri lah gitu ya. Kalau kita sudah sering nulis dalam-kelamaan, oh style saya mah di sini nih kayaknya gitu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu nulisnya belum menemukan jati diri di mana, biarkan aja gitu, terus menulis. Sampai nanti saatnya Ibu akan menemukan bahwa oh saya mah kayak stylenya di sini nih. Dan yang pasti style kita nulis tuh akan sangat dipengaruhi oleh tadi apa yang kita pahami seperti itu, karena sesuatu yang kita tidak pahami pasti akan sulit kita tulis seperti itu. Ibu kalau senang ke dunia pendidikan pasti tulisannya akan cenderung ke pendidikan gitu. Kalau Ibu cenderung suka dengan hal-hal yang berbau politik, pasti tulisannya akan cenderung ke politik gitu. Kalau Ibu senangnya dengan hal-hal yang berbentuk cerita atau berbentuk puisi dan sebagainya, maka kita pun akan cenderung ke situ. Yang jelas apapun style kita itu nggak ada yang jelek Bapak Ibu. Semua tulisan itu bagus-bagus. Bahkan walaupun kumpulan puisi dan sebagainya, itu keren. Saya banyak teman-teman yang dia fokus dibuat puisi, tapi dia menjadi penulis yang dikenal banyak orang juga seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya mah cuma puisi, saya mah cuma cerita pendek, gak ada yang cuman. Nulis itu semuanya sesuatu yang luar biasa gitu, gak ada yang cuman begitu. Jadi itu Bu Mimin ya, jadi tulisan kita itu khasnya di mana akan cenderung dipengaruhi oleh banyak faktor, tapi nanti Ibu atau kita sendiri akan menemukan style kita ada di mana, khasnya ada di mana. Nah, kalau kita sudah menemukan khasnya, kita harus nyari tahu pasarnya seperti apa, audiens yang akan membaca kita siapa, seperti itu. Nah, nanti biasanya kalau Bapak Ibu mau memuat ke media cetak akan sangat beririsan dengan ini akan ditulis oleh siapa gitu. Karena kan kalau sudah di media cetak kan tidak terlepas dari hitung-hitungan rating gitu ya, hitung-hitungan ini laku enggak nih gitu kalau dimuat. Nah, tulisan kita semakin mampu menjangkau banyak orang, itu akan semakin punya kesempatan untuk mudah dimuat. Jadi selain kata-katanya bagus, selain isinya juga menarik, juga itu salah satunya. Hari ini Bapak Ibu, masyarakat kita cenderung instan. Jadi sesuatu yang instan lebih disukai. Makanya sesuatu yang terlalu panjang itu jarang terlalu disukai. Contohnya TikTok ya. TikTok itu kan video pendek atau reel. Kalau di Facebook ada fitur baru yang reel ya, video pendek tuh. Kenapa itu laku hari ini? Karena masyarakat kita hari ini udah bosan dengan yang panjang-panjang gitu. Sehingga video-video yang pendek itu cuma 1 menitan itu laku dibanding Bapak Ibu membuat video yang panjang-panjang. Maka kita pun harus mengikuti pasar. Kita membuat publikasi atau apapun dalam bentuk video, jangan bikin yang 10 menit, 20 menit yang akan ditonton orang gitu. Dia pengen lihat depannya doang. Buat yang 1 menit. Bagaimana mengikuti suksesnya reel. Bagaimana mengikuti suksesnya TikTok seperti itu. Padahal kalau kita amati cuma gitu doang sih kok laku gitu. Ya memang itulah kondisi hari ini seperti itu gitu. Pasar kita hari seperti itu. Tulisan kita pun untuk hal tertentu kadang kita harus mengikuti kondisi pasar, kecuali kita ingin menyampaikan ide gagasan yang berhubungan dengan idealisme. Ini mah ide saya deh, ini pikiran saya ingin sampai ke masyarakat, ingin sampai ke pembaca. Silakan tulis sejelas-jelasnya. Dan dari sana juga nanti bisa muncul ketertarikan. Ada buku-buku yang kayak tadi kan, Terelia segitu panjangnya, kemudian juga Harry Potter segitu panjangnya, tapi laku gitu di pasaran. Segitu tebalnya gitu, tapi laku seperti itu. Nah, itu tergantung pasarnya. Nah, kemudian tadi dari Bu Eka, bagaimana kalau translate
apakah itu plagiarisme. Nah, translate itu berbeda ya dengan menjiplak seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau kita mau mentranslate pasti kita minta izin dulu kepada pemilik tulisan awalnya gitu bahwa tulisan itu akan ditranslate. Jadi translate dengan plagiarisme itu dua hal yang berbeda. Kalau plagiarisme itu kita ngambil seenaknya, kita mengaku, mengklaim seenaknya tanpa ada pemberitahuan. Kalau kita mentranslate, apalagi tadi katanya sudah diizinkan, ya itu nggak ada masalah. Kecuali kita mentranslate, kemudian kita tidak meminta izinnya, nah, itu baru bisa jadi masalah. Kemudian untuk Ananda Khaira, bagaimana agar tulisannya bisa panjang? Nah, tulisan itu bisa panjang dan pendek juga akan dipengaruhi oleh terlatih dirinya kita membuat tulisan. Bapak Ibu di program guru penggerak, mungkin di sini ada yang ikut guru penggerak, itu kan kita harus membuat esai ya, gitu. Nah, itu buat orang yang biasa ngomong, biasa nulis, membuat esai 5.000 kata itu nggak susah, gitu. Tapi kalau buat yang nggak biasa nulis, buat esai 400 kata pun kita harus berpikir keras seperti itu. Jadi, mudah tidaknya kita membuat banyak sedikit tulisan, itu akan pertama karena kebiasaan. Jadi kalau Ananda Khairan ini udah biasa nulis, itu lanjutin tuh. Itu akan makin banyak nulis, akan makin mudah mencari kata-kata. Yang kedua, perbanyak kosakatanya. Nah, untuk memperbanyak kosakata itu pasti harus dengan membaca. Dan jangan membaca tulisan dari satu genre saja. Kalau kita biasa baca tulisan cerita, baca deh tulisan yang lain dari kelompok yang lain. Itu akan memperkaya kosakata kita gitu. Apalagi kalau mau belajar kosakata secara langsung. Saya dulu sering hal yang paling saya sering suka dulu ketika menulis itu mencari kata-kata yang tidak populer. Dulu saya ketika awal membuat tulisan, saya senang membaca bukunya Amir Hamzah, ya buku puisi tentang Amir Hamzah. Itu di situ banyak banget istilah-istilah puitis yang menurut saya itu jarang saya dengar gitu, kayak naka, kayak jadi istilah-istilah lama itu yang kayaknya keren gitu kalau kita tahu istilah-istilah itu, dan itu kalau kita gunakan kan jadi pembendaharaan kata yang baru. Nah, jadi nanti Khaira sering baca buku yang lebih banyak baca buku lagi, karena dari baca buku itu akan membuat kita semakin nambah kosakata, kita akan nambah hal-hal yang barunya. Apalagi kalau nanti baca bukunya di lintas buku yang kita sukai gitu. Jadi jangan yang kita sukai doang, baca buku yang lain yang itu akan menambah pembendaharaan kata. Dan kita bisa membuat gini, kita bisa membuat khas tulisan kita dengan menggunakan mix kosakata mix gitu, gabungan. Kita ngomongin tentang pendidikan, tapi di dalamnya menggunakan kosakata politik contohnya. Itu kan bisa sesuatu yang baru juga gitu. Kita ngomongin tentang masak, tapi di dalamnya menggunakan kosakata tentang sepak bola contohnya gitu. Itu suatu yang bisa terjadi juga gitu. Dan itu akan menjadi suatu yang khas juga nantinya gitu. Bagaimana kita bisa membuat seperti itu. Ya siapa tuh ya artis, saya lupa namanya. Yang dia kalau ngomong tuh tiga pujangga gitu, kata-katanya banyak yang sesuatu walaupun kalau diamati itu maksudnya gitu. Tapi jadi populer juga akhirnya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Perpanjang usia. Pertanyaannya, Pak Dadan, di pelatihan ini temanya meningkatkan literasi dengan menulis buku. Yang akan saya tanyakan, kalau menulis itu pertama-tama mulainya apa bisa dari menentukan konflik atau dari tokoh-tokoh? Mohon penjelasannya ya Pak Dadan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Nia atas kesempatannya. Pak Dadan, terima kasih materinya sangat menginspirasi sekali, sangat bagus. Saya mau bertanya, sebelum kita menulis tentunya kita kan harus banyak membaca terlebih dahulu ya. Yang berdasarkan pengalaman saya membaca, Pak, kan sekarang ini banyak bahan bacaannya itu literasi digital, kita bisa baca buku itu HP gitu ya Pak, tidak langsung membaca buku. Nah, namun yang saya rasakan Pak ketika membaca buku yang ada digital ya Pak, saya kurang terlalu kayaknya cepat lelah gitu Pak, kurang terlalu meresap gitu. Beda kesannya ketika membaca buku yang benar-benar buku gitu yang udah di print gitu. Nah, apakah gimana sih trik-triknya gitu, yang membaca yang baik itu seperti apa sih, membaca buku langsung atau membaca literasi digital seperti itu Pak?
Mungkin itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ketiga ada Bapak Yakub Kusnadi. Mangga Bapak Yakub Kusnadi untuk menyampaikan pertanyaannya, Bapak. Bertanya ini untuk sebagai penulis pemula ya, itu sangat sulit sekali untuk mencurahkan ide supaya ide ini terus mengalir ya. Saya kadang-kadang punya ide dari tulisan, tapi begitu ini ada kegiatan lain yang terlupakan. Nah, gimana trik-triknya lah agar kita bisa continue ya, menulis sehingga tulisannya selesai. Seperti dikatakan oleh Pak Asi GTK, tulisan yang bagus ya, yang tulisan yang selesai gitu ya. Kadang-kadang saya nggak selesai punya tulisan ya, kan mungkin nggak mencapai itu ya. Kan keinginan saya kan tulisan bagus kayak orang gitu ya, apalagi sama Pak Dadan tebal-tebal banget gitu. Dan tulisan Pak tipis banget tulisan saya gitu. Nah, itu ya. Terima kasih Pak, ini trik-triknya pengalaman Pak Dadan gitu. Walaupun saya usianya lebih tua, tapi pengalamannya masih TK gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yakub Kusnadi untuk pertanyaannya. Baik, Bapak Dadan, mangga untuk menjawab pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, saya coba menjawab ya. Untuk Bu Aning nih, tadi karena Bu Aning ngasih pantun, saya kasih pantun juga. Ada piring dan gula aren, Bu Aning memang keren. Terima kasih. Keren. Bu Aning tadi nanya tentang kalau nulis dari mana gitu, apakah dari konflik dulu dan sebagainya. Sebetulnya mungkin saya sering ngobrol sama teman-teman gitu ya, yang lebih keren juga tulisannya. Ternyata nulis itu ternyata tidak ada kaidah ya sebetulnya, tidak kaidah baku untuk setiap orang. Bisa beda-beda seperti itu. Mungkin kalau teman saya memulai tulisan itu karena konflik, jadi dia bisa memulai satu ketika tulisan itu diawali dari konflik dulu, kemudian diturunkan. Ada juga teman yang dia kalau nulis bersifat deduktif atau mungkin induktif. Ada guru yang memilih alurnya maju, ada yang memilih alurnya mundur, ada yang memilih campuran seperti itu. Terus tiap orang punya kebiasaan masing-masing gitu, punya stylenya masing-masing. Kalau saya sendiri tentang nulis dari mana, saya tuh biasa kalau nulis ini nyambung nih dengan jawaban untuk Pak Yakub tadi yang saya alami. Jadi ketika saya menemukan ide gitu, maka ide itu yang pertama ikat dulu, tulis dulu, biar tidak lupa. Betul Pak Yakub, sama dengan saya. Saya kalau menemukan ide, kemudian tidak langsung ditulis, ya nggak usah nunggu 1 hari 2 hari. Hari itu bisa lupa lagi gitu. Ketika di jalan lagi jalan gitu, ini bagus nih buat tulisan gitu. Kemudian saya nggak langsung simpan, nggak langsung tulis atau nggak langsung saya rekam gitu apa ide itu. Nyampe ke tempat tujuan, nanti kadang sampai berpikir keras, tadi apa ya ide tadi, saya lupa lagi tuh idenya apa gitu. Nah, bisa kayak gitu tuh. Makanya ketika muncul ide, makanya saya sering sebutkan bahwa ide itu seperti jalangkung gitu. Dia datang tiba-tiba, pergi juga suka tiba-tiba, nggak ngasih tahu gitu, seperti itu. Makanya ketika ada ide datang, langsung saya tulis. Bahkan kalau tidak buru-buru, kalau tidak rusuh gitu ya, kalau saya sedang santai di jalan, saya suka berhenti dulu. Saya tulis dulu garis-garis besar idenya. Contohnya, bagus nih kalau bikin buku tentang kepala sekolah nih. Ini pengalaman saya karena saya udah 3 bulan nih gak jalan-jalan mau bikin tulisan buku tentang manajemen kepala sekolah yang saya lakukan sendiri di sekolah seperti itu. Bagaimana mengolah sekolah gaya saya seperti itu. Maka saya akan berpikir bahwa pertama ngomongin apa dulu ya. Pertama akan ngomongin tentang kepala sekolah yang ideal seperti apa. Udah gitu fenomena di lapangan seperti apa. Udah itu apa ide gagasan yang kita munculkan. Ini standar di pendahuluan biasanya seperti ini. Kemudian kita tawarkan ide gagasan yang kita. Nah itu contoh agar tulisan kita setelah jadi ide, kemudian walaupun kita simpan, besok lusa kita buka lagi, kita punya bahan tulisan. Jadi pertama ketika kita punya ide, kita berpikir sejenak, kira-kira kalau kita mau ngomongin gelas, contohnya kita mau ngomongin gelas, apa aja nih yang diomongin tentang gelas teh? Yang pertama yang kira-kira menarik apa ya, sejarah gelas bagus nggak ya? Oke, sejarah gelas. Kita bikin outline-nya tuh, garis besarnya dulu. Sejarah gelas. Terus apa lagi ya? Cara membuat gelas. Apalagi ya?
gelas ini akan dimanfaatkan untuk apa. Buat dulu outline yang akan kita buat itu. Nanti walaupun ide itu kita simpan, kemudian besok kita buka lagi, itu akan, oh kemarin saya baru nulis itu sampai ke sejarah gelas, berarti hari ini saya harus nulis tentang bagaimana cara membuat gelasnya. Besoknya itu nggak akan hilang, ide itu akan tersimpan dan kita sudah buka outline. Walaupun tiba-tiba di tengah jalan itu suka ada proses grow mindset, berkembangnya cara berpikir kita. Kayaknya nih jelek kalau ini di rumah, tambah lagi deh poin ini yang mau ditulis. Nah itu bisa seperti itu gitu. Jadi makin sambil menyempurnakan bahan yang akan kita tulis. Cuman yang pertama tuh itu, ketika kita punya ide yang mau ditulis, langsung dicatat dulu. Kalau bisa yang hari itu sedang kepikirkan apa tentang hal yang mau ditulis itu tentang apanya saja gitu. Bu Nur Akidah ya tadi itu, buku yang baik, membaca buku yang baik yang seperti apa. Memang kalau buat saya sendiri Bapak Ibu ya, buku digital dengan buku asli buku itu tetap beda. Buku ini nggak pernah bisa tergantikan oleh buku yang e-book ya, yang elektronik gitu. Kenapa kita membaca buku di digital bisa lebih mudah lelah dan tidak menarik? Karena yang pertama jawabannya kalau kita menggunakan handphone gitu ya, atau menggunakan laptop, itu ada daya radiasi Bapak Ibu. Jadi radiasi itu bisa membuat mata kita mudah lelah membacanya seperti itu. Secara fisik tuh ya, itu membuat kita mudah lelah membacanya. Kemudian tidak ada sensasi membuka buku gitu. Walaupun kita menggunakan, kalau si bukunya menggunakan flipbook gitu, bisa dibuka-buka, itu beda sensasinya. Jangan dianggap suara buku itu tidak berpengaruh ya. Ketika kita buka buku, seret, ya gitu, seret. Nah itu, ini punya efek psikologis Bapak Ibu nih. Kita itu sangat efek psikologis. Ketika buka seret, ada suara kertas bergesekan tuh. Ini beda ini efeknya tuh. Ini bisa membuat efek ice breaking lah kalau tadi mah gitu. Kita sudah membaca jenuh, kita seret. Coba kalau cuma di online kan cuma geser aja gitu. Halamnya gitu juga gitu, nggak ada. Jadi seperti kita kalau jalan-jalan, kalau jogging kita memutari jogging track ya, yang berkali-kali melewati itu lagi gitu. Dengan kita muternya lewat rute yang mengelilingi alam gitu, itu beda rasanya gitu. Sensasinya beda. Nah, membaca buku elektronik dengan buku real pun seperti itu. Ada sensasi-sensasi yang tidak bisa kita hilangkan, yang tidak bisa tergantikan lah seperti itu. Saran saya sih memang bagusnya baca buku seperti ini, walaupun mungkin lebih mahal ya dibanding buku digital. Digital kan banyak yang gratisannya seperti itu. Begitu mungkin, ini ada Bu Desi nih di kolom chatting nanya antara membuat judul dengan membuat tulisan mana yang didahulukan. Jadi kalau kita membuat tulisan nih judul dulu atau kita tulisannya dulu. Nah itu pun sama gimana style kita. Tapi kalau saya sendiri saya buat tulisan dulu. Karena saya sering gitu, ketika membuat judul, kita buat judul nih, terus buat tulisan. Kadang tulisannya tiba-tiba nggak kerasa belok gitu, kemana gitu beloknya tuh, tidak sesuai judulnya. Yang di akhir kita rubah lagi judulnya tuh. Itu bisa kita buat judul, buat tulisan, tiba-tiba kalau kita robah lagi boleh. Cuman kalau saya sendiri, kalau buat tulisan aja dulu, tulisan gitu, judulnya di belakang. Gitu biasanya lebih kena gitu kalau udah, oh isinya tentang ini nih, kayaknya judulnya kayak gini, seperti itu. Itu yang kebiasaan saya sih. Tapi kayaknya enak seperti itu. Ini Bu Wahyu katanya, jadi alat tulis hal penting yang harus selalu dibawa. Ya itu zaman dulu Bu Wahyu, zaman dulu harus. Saya sih dulu sering bawa kertas. Jadi kalau mau kemana-mana saya ambil kertas HPS, jilid-jilid, simpan di tas, di saku gitu. Kemudian bawa pensil. Tapi sekarang saya udah nggak pakai itu, pakai handphone aja sekarang. Tinggal ngomong di sini, nggak susah ngetik gitu. Udah modern ya Pak ya. Udah modern. Iya. Sama seperti saya kadang sudah menulis, tapi di tengah-tengah perjalanan kadang mentok, kadang ya. Iya betul. Oh iya, ada yang ingin bertanya kembali? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dadan ingin bertanya, ketika saya membaca buku, kemudian beberapa halaman, karena ibu rumah tangga banyak keperluannya, maka ditutup dulu buku tersebut. Kemudian ada waktu luang lagi, dibuka lagi, buku yang sudah dibaca itu sering lupa Pak, pokok pikirannya itu apa. Bagaimana kiatnya Pak supaya buku yang sudah dibaca itu pokok pikirannya itu tidak lupa ketika saya melanjutkan untuk membacanya. Terima kasih Pak Dadan.
Ini nyindir saya ini. Ya, Bapak Ibu, emang kita sering baca buku atau baca apa gitu ya, tiba-tiba setelah dibaca kita lupa apa isinya. Nah ini sangat bergantung terhadap kebiasaan membaca kita. Memang selama ini kita sering membaca, kan ada membaca cepat ya, ada membaca pemahaman seperti itu. Nah kita cenderung biasanya membaca itu lebih karena kebutuhan. Kita baca buku karena butuh materi apa, baca gitu. Akhirnya bacanya bukan karena kebutuhan kita seperti itu. Nah yang kedua juga biasanya faktor U ya. Faktor U, jarang baca, kemudian kita di usia menyenja seperti saya ini mulai baca-baca itu pasti mudah lupa. Tapi itu tidak selalu seperti itu gitu, karena banyak juga orang yang kalau baca walaupun sudah makin tua malah makin kuat gitu ingatan bacaannya. Nah itulah kenapa ada stabilo gitu. Itulah kenapa ada stabilo. Jadi Tuhan tuh udah tahu lah kalau kita itu pasti salah satu penyakitnya lupa gitu. Dan itu tidak mengenal usia gitu. Anak-anak muda pun kadang mudah pelupa seperti itu. Makanya ketika kita membaca jangan malas untuk menandai kalimat inti di situ. Kalimat inti dari buku itu. Nah, kalau saya sih sendiri kalau buku itu buku penting, saya buat catatan resume. Jadi saya selalu punya buku resume dari buku yang saya baca. Nah, di sini contohnya nih. Ini buku resume saya. Yang di sini ada catatan buku yang pernah saya baca. Karena itu sama dengan saya juga. Ketika membaca buku sesuatu, kalau itu bukunya panjang, apalagi yang berbau ilmiah gitu, bukan cerita ya. Kalau cerita mah gampang gitu, biasanya suka nempel. Maka saya buat catatannya, resumenya. Jadi ada hal penting yang kita tulis di situ. Jadi walaupun nanti kita lupa, setidaknya tinggal baca intinya kita ingat lagi. Seperti itu. Jadi kalau lupa kita baca intinya dulu, ingat lagi. Atau tadi stabilo. Tapi syaratnya bukunya buku kita ya, bukan buku punya orang lain. Nanti marah yang punyanya. Jadi kalau buku kita baca kasih stabilo yang intinya aja gitu. Itu akan mudah untuk mengingat kalau lupa. Nah ini juga sama nih betul yang disampaikan di kolom chat ya. Jadi gaya tulis juga sama. Ada buku yang kalau kita baca jelimet banget gitu, susah dicernanya seperti itu. Bagi buku filsafat atau ibu ya gitu, itu udah keren tuh. Kita mengeras sampai ngerut nih kepala kita gitu. Nah jadi betul gaya penulis buku itu juga akan sangat berpengaruh. Termasuk tema juga sama. Buku-buku tema yang ringan kayak Karelie, bacaan-bacaan itu kan itu ringan-ringan. Apalagi kalau sesuatu yang memang itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ibu rumah tangga kalau ngebaca buku menu masakan mungkin lebih mudah mencernanya dibanding bapak-bapak gitu. Bapak-bapak mungkin kalau baca buku menu itu agak sulit mengingatnya gitu. Tapi kalau ibu rumah tangga karena dia udah biasa bertemu dengan kencur, biasa ketemu dengan namanya bahasa Indonesia bumbu-bumbu itu gitu ya. Mungkin ketika bertemu dia nggak sulit gitu. Tapi kalau bapak-bapak ketika harus yang jarang masak gitu ya, ketika menemukan itu baru menemukan kata kencur aja, kencur itu masih gitu. Dia berpikir dulu seperti itu. Jadi memang bahan bacaannya, gaya menulisnya, kemudian kebiasaan kita, termasuk juga kondisi fisik kita termasuk orang yang mudah lupa atau tidak, itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita membuat bacaan. Cuman kalau saya sih gitu, ketika kita membaca sesuatu karena memang kita sering lupa, maka kita kasih tanda buku itu mana bagian yang poin-poin yang penting itu kita tandai supaya kalaupun kita lupa mau melanjutkan, kita tinggal membaca poin itu saja pasti insya Allah ingat. Baik, terima kasih pada moderator yang telah membantu jalannya acara pemaparan materi dari narasumber, juga acara sesi tanya jawab tadi. Alhamdulillah, pemaparan yang sangat luar biasa, semoga bisa memotivasi kita semua untuk mulai menulis dan bisa menjadi membuat sebuah buku. Terima kasih juga kepada Bapak Dadan Hermawan MPD yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tadi. Semoga juga bisa menambah wawasan kita dan semoga kita semua juga bisa terinspirasi untuk mulai menulis. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu Hidayat sudah membuat dokumentasi pelatihan hari ini.